Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto. Seperti biasa, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, sebelum saya mulai, sekali lagi, seperti biasa, tolong kawan-kawan di-like, di-komen, di-subscribe, ditekan tombol loncengnya video-video dari saya. Semoga menginspirasi, memberi semangat Anda untuk menuju kesembuhan. Yang sudah melakukan, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hal rutin yang saya lakukan setiap hari yang membantu proses penyembuhan. Nah itu, penyembuhan GERD dan anxiety. Nah itu apa? Yaitu langsung aja, itu yang saya lakukan adalah olah nafas diafragma, ya kan? Olah nafas diafragma, ya kan? Itu olah nafas yang kita hirup dari mulut. Saya contohkan, ya kan? Dari hidung maksud saya, ditahan di dalam perut, ya sekitar 3-4 detik gitu, baru kita hembuskan berlahan melalui mulut. Seperti ini. Nah, seperti itu kawan. Itu pertama kali saya terkena asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety itu saya belum belum connect lah, dalam arti apa sih itu olah napas diafragma, ya kan? Orang saya lambungnya sakit, dalam arti sakit asam lambung, harus olah napas itu apa gitu kan? Ya itu baru-baru pertama itu saya belum melakukannya lah, ya kan, dulu. Karena masih terfokus dengan obat dan terus makanan. Nah itu, obat dan harus apa nih, karena masih fobia makanan, terfokus oleh makanan yang apa harus saya konsumsi setiap harinya. Nah, obat apa nih yang saya pengen cepat sembuh? Nah itu kalau baru pertama-tama terkena asam lambung, GERD, dan gejala psikosomatis dan anxiety. Tapi berjalannya waktu, saya mencoba, memang durasinya nggak panjang, dan lucunya baru pertama saya melakukan itu, baru terkena ya mungkin 2 bulanan lebih, 3 bulan itu, baru pertama mencoba beberapa kali itu udah terasa pusing. Saya ingat sekali itu, terasa pusing. Saya bilang, aduh, nih kok bisa begini ya kan, baru melakukan beberapa kali aja sudah pusing. Tapi saya coba lagi gitu kan. Nah, berjalannya waktu itu ternyata sangat membantu kawan, sangat membantu. Percaya deh, pokoknya sangat membantu. Olah napas diafragma itu kita hirup udara dari hidung, ditahan di perut 3-4 detik, kita hembuskan berlahan lewat mulut. Nah, itu fungsinya buat apa aja, ya kan? Yang melatih otot lambung, saraf-saraf, ya kan? Itu melatih otot lambung dan saraf-saraf di sekitar lambung, dan melatih, ya kan? Melatih otot esofagus kita, ya kan? Yang mengalami gangguan, ya kan? Dengan GERD itu setahu saya, itu lubang klepnya itu antara lambung dan kerongkongan itu membuka, ya kan? Membuka, dan tidak elastis lagi untuk menutup kalau sesudah makanan masuk. Jadi kalau makanan masuk itu harusnya tertutup, masuk, terbuka, masuk ke lambung dan tertutup lagi. Nah kalau kita itu terbuka seperti ini terus. Nah itu. Nah kita dengan melakukan olah napas diafragma itu fungsinya untuk melatih otot esofagus untuk berfungsi normal kembali, seperti itu. Jadi sesudah makanan masuk ke lambung, ototnya tertutup kembali. Nanti kalau makanan masuk lagi, ya masuk, tertutup kembali. Tidak terbuka kalau kita sedang memperoleh baru pertama kali terkena gangguan ini. Jadi terbuka terus. Makanya kalau kita
asam lambung gasnya berproduksi lebih gitu, itu ke arah atas, nah mengakibatkan di area dada terutama ya kan, itu terasa tidak nyaman seperti terbakar, tertusuk-tusuk, di ulu hati kayaknya nyelekit, nah seperti itu. Juga kadang ke arah kepala, ke arah pundak, ya banyak jadinya seperti itu. Makanya kita latih, ya kan. Yang satu, fungsinya bagi saya itu melatih otot-otot dan saraf di sekitar lambung, melatih otot esofagus, ya kan, antara lambung dan kerongkongan untuk berfungsi normal kembali. Nah, kalau saya itu yang terakhirnya untuk meredakan ketegangan. Nah, itu. Meredakan ketegangan karena anxiety-nya. Kalau buat asam lambung dan GERD-nya itu melatih otot esofagus dan otot saraf lambung. Untuk anxiety-nya untuk meredakan ketegangan. Itu memang sangat mujarab bagi saya. Misalnya, contoh saya naik motor gitu kan, naik motor, entah angin atau kurang tidur atau apa gitu, agak nggak nyaman. Nah itu saya sembari naik motor, kadang ya saya minum air seteguk hangat gitu, sembari olah napas diafragma itu, pelan. Itu sangat membantu, sangat membantu. Nah kalau kadang, bukan kadang, kalau dulu sering panic attack, saya belum bisa melakukan itu karena belum tahu. Tapi pas sesudah tahu, saya melakukannya. Kalau pas, apa ya, memang sekarang sih udah kayak nggak pernah ya kena panic attack aja. Tapi pas dulu kena panic attack, saya lakukan itu sangat membantu. Ya kan, dengan minum air hangat, terus olah napas diafragma itu kita duduk santai. Mungkin nggak nyaman di sekitar leher ya, kita pijit-pijit sekitar leher. Kalau dada ya kira pijit-pijit sekitar dada sembari olah napas diafragma. Nah itu saya lakukan sesering mungkin nih, dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu bener kawan, saya lakukan sampai sekarang. Dan itu sangat-sangat membantu. Terutama saya lakukan, ya mungkin kalau dalam Islam saya hitungan ganjil ya kan. Ya 7 kali itu cukup sesudah saya sholat 5 waktu itu saya pasti melakukannya itu. Sembari berdoa, saya olah napas diafragma itu, merilekskan pikiran juga ya kan. Setiap saya melakukan, pas dulu memang pertama kali kurang nyaman, berjalan waktu akhirnya memperoleh kenyamanan. Nah itu memperoleh kenyamanan dan membuat dari pikiran, dari otot-otot lambung kita, otot esofagus itu membaik. Kalau bagi saya membaik, terutama ketegangan-ketegangan otot dan pikiran kita jadi rileks. Kalau kita rileks, gas produksi asam lambung kita atau tingkat keasaman lambung kita juga kan tidak naik lagi, santai karena kita rileks pikirannya. Terus melatih otot saraf di sekitar lambung, juga katup esofagus kita dilatih ototnya supaya normal kembali. Tapi memang nggak ada yang instan. Kita perlu kesabaran dan lakukan aja. Nggak usah, saya udah lakukan nih sebulan, kok nggak sembuh-sembuh, kok tetap gini. Nggak usah kawan. Kita kayak hidup, sesuatu rutinitas aja kita lakukan, ya udah lakukan aja lah, gitu aja. Dan itu sangat membantu untuk menderita seperti kita-kita kawan. Oke, itu yang saya lakukan untuk merelakan pikiran, ya kan? Untuk meredakan ketegangan, meredakan kecemasan kita yang agak berlebihan, melatih otot esofagus dan otot-otot di sekitar lambung, saraf-saraf sekitar lambung akan membaik. Tapi memang tidak, sekali lagi, tidak instan, 1-2 bulan akan sembuh, tidak. Tapi berjalannya waktu, kita akan lebih baik. Saya yakin, karena saya sudah melakukannya. Cobalah kawan, silahkan dicoba setiap hari. Kalau bisa ya 1 jam sekali, ya kan? Kalau bisa 1 jam sekali. Gak usah lama-lama ya, 7 kali. Apa 10, 11 ya, udah sekitar segitu. Nanti diulang lagi. Seingat kita, kalau dulu pertama sekali ya paling saya ingatnya paling beberapa kali. Tapi kalau sekarang sudah rutinitas. Terutama sesudah sholat 5 waktu, mungkin ya tahajud, pasti saya lakukan itu sesudah sholat, berdoa, olah napas diafragma. Kadang sembari berjalan, kadang naik motor, ya kan. Pokoknya membuat kita tuh lebih nyaman. Alhamdulillah, dengan olah napas diafragma itu memang sangat membantu. Selain 3P-nya itu. Oke kawan, tetap semangat. Semoga apa yang saya berikan, kalian bisa menyerap,
menginspirasi, ya kan, dan dipraktekkan untuk memperoleh kesembuhan, sehat kembali. Jangan pesimis. Bolehlah berkeluh kesah, ya kan, boleh berkeluh kesah, tapi yang sewajarnya, ya kan. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Sekali lagi, hal-hal yang positif yang kita bisa semampunya. Nggak usah berkecil hati, insya Allah dengan beristighfar, bersyukur, dan berdoa, Allah menjabah doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali. Sekali lagi, sehat kembali, normal, dengan pikiran yang normal, lambung kita yang sehat, fisik kita yang kuat, menjalani hidup penuh kebahagiaan. Oke, salam sehat, tetap optimis, kalian pasti sembuh, sehat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.